Yonatan Nandar kepada Rudy Yohanes mengatakan bahwa dia akan segera melakukan debat terbuka agama Islam dengan Kristen dengan Dr. Bambang Nursena. Nah, sementara orang-orang Islam dan orang-orang Kristen sedang sibuk memperdebatkan masalah itu, kemajuan di negara-negara komunis yang sekarang ini menguasai dunia hampir membuat tercengang umat manusia seluruh dunia. Loh, kok malah negara komunis yang menguasai dunia? Mengapa demikian? Mari kita akan bahas satu persatu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan debat agama berikut ini. Indonesia mengartikan yang namanya komunis sebagai orang atau partai atau rezim yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, ateis atau gamblangnya kafir. Tak jarang pula sekalipun jelas-jelas beragama, tapi lantaran dianggap berpihak kepada China, akhirnya dicap komunis juga. Di konten sebelumnya kita sudah membahas tentang warga negara Korea yang berpindah menjadi kewargaan negara Indonesia. Mengapa? Karena tidak betah berada di Korea yang pesat perkembangannya itu justru lebih nyaman tinggal di Indonesia, di negara yang boleh dikatakan penduduknya sangat religius itu. Nah, sekarang kita bandingkan perkembangan di negara-negara komunis Cina, Korea, dan sebagainya seperti yang kita terangkan ini. Bagaimana sih menurut pendapat para ustadz mulia antaranya ya? Kemudian kita bahas juga tentang perdebatan antara Bambang Nursena dengan beberapa pemuka agama di Indonesia. Di samping itu, sebentar lagi, itu tanggal 1 Agustus tahun 2024 katanya menurut Yonatan Nandar akan dibuka juga perdebatan Islam dan Kristen antara Dr. Bambang Nursena dengan Yonatan Nandar. Sementara dunia ini sekarang sedang dikuasai oleh kemajuan teknologi dari Tiongkok seperti yang terjadi di Indonesia ya. Oke, karena kita lihat janji tentang Mesias datang di tengah-tengah bangsa Yahudi. Nah, karena itulah kita menerima. Tapi selain kita menerima tanah Yahudi itu kan kita juga mempunyai tulisan-tulisan lain. Tulisan-tulisan tentang Yesus, tulisan-tulisan Kristen yang ditulis oleh para rasul atau orang-orang yang dekat dengan para rasul. Kita juga menerima itu. Nah, karena kita menerima, berarti kita sudah menerima tanah Yahudi, bersamaan dengan itu kita juga punya tulisan Kristen sendiri. Nah, maka akhirnya menjadi dua. Karena menjadi dua, maka ini disebut sebagai tanah Yahudi, disebut sebagai perjanjian lama, sedangkan yang tulisan-tulisan para rasul atau orang-orang yang dekat dengan para rasul kita sebut sebagai perjanjian baru. Begini ya, kontroversinya lucunya adalah kita di depan di perjanjian lama itu banyak hal yang kita dilarang untuk dilakukan, hal yang kita tidak boleh melakukannya. Tapi di perjanjian baru dihapuskan. Sementara di negara komunis yang berpesta pora tentang kemajuan bangsanya dari segi pembangunan fisik, namun kenyataannya mereka-mereka yang bermata sipit itu berbondong-bondong pindah ke Indonesia dan menjadi pemuka agama. Di sisi lain, wanita-wanita cantik, remaja milenial banyak sekali yang bercinta dengan orang-orang yang sudah sepuh dari Korea atau di negara komunis yang datang di Indonesia karena memiliki harta kekayaan atau memiliki jabatan penting di perusahaan-perusahaan Korea atau Cina di MM2100 atau di kota dan kabupaten Bekasi ini kan banyak perusahaan asing ya. Justru mereka itu melakukan kawin kontrak demi harta kekayaan, padahal itu rata-rata wanitanya adalah wanita beragama apakah Islam atau Kristen atau Hindu Buddha. Kebanyakan orang Islam ya yang ada di Kabupaten Bekasi itu kok rela dinikahi hanya beberapa bulan atau beberapa tahun, setelah itu mereka tinggalkan demi uang katanya. Padahal di negara yang pembangunannya spektakuler itu banyak sekali orang miskin seperti yang kita bahas di video ini. Serta tidak adanya sinar matahari membuat tempat ini sangat tidak nyaman untuk ditinggali. Kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok terkenal sebagai kota romantis. Lantaran di kota ini sangat populer tentang asal cerita kisah cinta siluman ular putih.
Cerita-cerita dongeng atau kisah-kisah seperti itulah yang dianggap menyesatkan umat manusia untuk orang-orang yang tidak beragama. Padahal pembangunan di negara-negara komunis seperti itulah yang pesat. Coba kita bandingkan dengan yang ada di sebelah kanan tadi, itu adalah di Dubai. Di Dubai, negara agamis, tetapi kemajuan teknologinya tidak kalah juga dengan China, ya. Karena hasil bumi yang berlimpah. Sejumlah fasilitas dihadirkan berupa sistem kanal dan air terjun yang akan membantu mendinginkan udara dan menyediakan habitat bagi satwa liar. Dipercaya kehadiran Downtown Circle ini akan memberikan solusi untuk perubahan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat di Dubai. Jadi kemajuan teknologi itu bukan hanya di Cina, ternyata di Dubai juga seperti itu. Nah, ini kita bandingkan lingkaran semut yang berputar-putar karena kehilangan induknya dan akhirnya mati di tempat. Sementara di sebelah kanan adalah pembangunan yang ada di Tiongkok dan Dubai seperti yang tadi sudah dijelaskan. Berguru dari semut yang tertinggal dari koloninya, jelas pada akhirnya adalah kematian. Begitu juga dengan koloni orang komunis dan koloni umat beragama. Kalau terpisah dari induk pembelajarannya, berisiko pada sebuah kematian. Oke, itulah barangkali filsafat yang perlu kita renungkan. Kemajuan di negara-negara komunis yang ditakuti dahulu itu karena dianggap komunis itu adalah negara tidak beragama, padahal pengertian komunis itu seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, komunis itu berfokus pada perekonomian dan pemerintahan di dunia, mengabaikan ajaran agama, bukan anti-agama kalau agama itu diserahkan kepada penduduknya. Begitu kira-kira menurut pendapat Ustadz yang tadi kita dengarkan. Kita lihat di sebelah kanan ini perkembangan pembangunan di negara komunis, Tiongkok dan Cina. Sementara di gambar sebelah kiri adalah semut yang berputar-putar mencari arah, mencari koloni dan akhirnya mati karena kehilangan pemimpin mereka. Di negeri komunis yang memegang teguh ajaran pemimpinnya secara konsisten, seperti yang kita lihat, ya, ternyata orang-orang yang korupsi saja, hukumannya sangat berat sekali di sana. Hasilnya seperti kita lihat, bukan? 50 meter. Sebelum terowongan ini dibangun, satu-satunya akses ke desa Goliang adalah tangga curam dan sempit yang tertanam di lereng gunung yang disebut tangga langit. Terowongan dengan lebar 6 meter dan tinggi 4 meter. Oke, kita lanjut dengan gambar yang di sebelah kanan berada di Uighur, negara Tiongkok. Lebih dari 150 km dibangun melintasi gurun Gurbantunggut, padang pasir terbesar kedua di Cina. Selain itu, jalan tol tersebut juga dirancang untuk menjadi jalan dengan pengalaman wisata, memungkinkan para pengemudi dan penumpang menikmati beragam pemandangan indah di sepanjang jalan, serta memfasilitasi pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui rute itu. Karena perekonomian negara sangat kuat, maka Gunung Batu pun menjadi tempat wisata seperti tampak di gambar berikut ini. Di sebelah kanan dan di kiri itu adalah pembangunan jalan yang berliuk-liuk di antara perbukitan. Jalan ini memiliki sebanyak 99 tikungan curam dengan putaran 180 derajat. Sementara itu, bagian tepinya yang menghadap langsung ke jurang curam hanya dipisahkan oleh tembok pesawat, kereta api, maupun bus. Lokasi Kunming Stone Forest berada sekitar 80 km arah tenggara dari tengah kota Kunming. Kunming memang dikenal sebagai kota dengan suhu udara yang nyaman sepanjang tahun, tidak terlalu dingin maupun panas, sehingga mendapat sebutan City of Eternal Spring. Kunming Stone Forest mencakup area seluas 400 km persegi secara keseluruhan dengan kumpulan formasi batu kapur yang menjulang ke atas. Area ini menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak 2007 lalu. Stone Forest ini sudah berumur lebih dari 200 juta tahun. Mereka membawa bus dengan keterampilan yang menakjubkan, bahkan telah mendapat pujian dari pengunjung, baik domestik maupun mancanegara. Lalu bagaimanakah pembangunan tata kota di negara Islam Dubai yang kita saksikan di sebelah kiri berikut ini?
Itulah pembangunan fisik yang berada di negara Islam Dubai dan pembangunan fisik di negara komunis Hong Kong dan RRC. Tiongkok memang luar biasa dari segi pembangunan fisik, sementara di negara-negara yang berkembang masih memperdebatkan antara agama. Seperti yang tampak di gambar berikut ini. Padahal penduduknya wanita-wanita cantik yang masih belia itu justru mereka itu dibawa ke hotel-hotel oleh pria-pria berduit dari negara-negara komunis. Mereka orang-orang komunis dari negara Vietnam, dari negara Korea, dari negara RRC, Tiongkok, Hong Kong. Dan semuanya itu mereka berbondong-bondong ingin pindah ke Indonesia. Kenapa? Karena di negara-negara komunis itu termasuk di negara Jepang penduduknya terus berkurang, terus dan terus berkurang. Dan biaya hidup sangat terlalu tinggi. Kadang-kadang mereka itu tidak mau menikah. Karena apa? Mereka tidak mau menikah karena tidak bisa membiayai keluarga untuk menghidupi anak dan istri. Kalau punya anak, istrinya harus berhenti bekerja sehingga perekonomian itu jauh tertinggal. Dan kini mereka berbondong-bondong datang di Indonesia untuk tinggal di Indonesia yang penduduknya terlalu banyak dan ekonominya sangat minim sehingga wanita-wanita cantiknya tergiur dengan uang yang mereka bawa. Berguru kepada semut yang terpisah dari koloninya sehingga dia berputar sampai meninggal. Semut itu meninggal karena terlepas dari koloninya. Begitu juga dengan umat Islam, umat beragama lainnya. Jika terlepas dari koloni ajaran yang benar yang dibawa oleh induk pembawa ajaran tersebut, sehingga terlepas dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Akibatnya apa? Ya tadi, sampai terlahirlah sebuah kematian yang sia-sia karena dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Pembangunan fisik yang jor-joran seperti di negara komunis dan di negara Islam yang tidak imbang dengan pendidikan akidah akhlak yang sesuai dengan ajaran religi tentu akan terjadi seperti pada semut yang tadi kita ceritakan. Gadis-gadis cantik generasi Z atau kaum milenial yang tergiur dengan harta kekayaan dari warga-warga yang tidak beragama atau datang dari negara komunis tersebut karena memiliki jabatan datang di negara berkembang. Karena induk negara berkembang itu terlalu memanjakan orang-orang yang pendatang dari negeri komunis tadi, akhirnya apa yang terjadi? Mereka korban nikah kontrak yang beberapa bulan setelah hamil mereka tinggalkan ke negaranya. Milenial dari negara yang beragama tersebut ketika sudah hamil dan ditinggalkan oleh suaminya dari negara-negara komunis tersebut, kehilangan arah. Mereka tidak lagi menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan aturan yang dia pelajari sejak kecil. Inilah barangkali yang harus kita kaji. Karena di negara-negara beragama justru lebih cenderung kepada perdebatan yang tidak menjawab tantangan. Salah satu di antaranya mungkin besok tanggal 1 Agustus yang akan kita dengarkan ya, antara Yonatan Nander dengan Dr. Bambang Nurasana. Apakah menjawab tantangan yang berada di sekitar kita ataukah hanya memperebutkan pepesan kosong? Mari kita dengarkan dulu berikut ini ya. Ada pembuktiannya, tapi di perjanjian baru dibatalkan. Itu dia. Itu Saat persoalan. dibatalkan, keabsolutan aslian ini hilang. Itu dia. Tapi kata saudara kita Kristen Katolik dan kata Bapak Pendeta itu bukan dibatalkan, tapi digenapi. Digenapi oleh penyaliban Yesus di atas kayu salib. Oke. Coba dipikirkan sendiri. Iya. Apa arti kata digenapi? Digenapi itu, jika arti mudahnya adalah dipenuhi, di complete, right?
complete dan cancellation itu dua hal yang berbeda. Masalahnya orang Itulah pentingnya tafakur, merenung di tempat sepi seperti lagu yang kita dengarkan berikut ini. Mengapa harus berlari begini? Hirup pikuk tak jernihkan pikiran, hanya akal sehat yang tak datang lagi. Tenggelam dalam kepala yang remuk, mengapa harus terus menghanyut dalam lautan keramaian yang ramai. Keheningan hati tak ingin terlupakan, momen kesepian mari kita renungkan, mengapa harus terus berbuat begitu. Para pemuka agama hendaknya mempertimbangkan tentang keseimbangan antara perekonomian dengan nilai-nilai religi agar penduduk atau pengikutnya bisa terpelihara dengan baik. Karena apa? Di dalam ajaran agama Islam, mereka-mereka yang kaya raya itu bisa menunaikan ibadah haji, harus bersedekah, dan harus menyisihkan hartanya 2,5%. Begitu juga di dalam agama Kristen kan ada perpuluhan. Oleh sebab itu terhadap ideologi, kata Teng Xiaoping. Apakah itu kapitalisme atau sosialisme? Ya bacalah komunisme. Semua hanyalah cara untuk memajukan ekonomi. Kalau ekonomi terbukti tidak berkembang dengan menerapkan ideologi tertentu, berarti harus dicoba menggunakan cara lain yang memungkinkan ekonomi bisa lebih cepat melaju. Sekalipun Teng Xiaoping mempersilahkan Partai Komunis China untuk belajar pembangunan ekonomi kepada kubu kapitalis yang notabene adalah rivalnya, tapi Teng Xiaoping mewanti-wanti untuk tidak latah meniru mereka seutuhnya. Sebab kapitalisme ataupun isme-isme lainnya mungkin berhasil membawa kemajuan di satu negara, tapi bisa jadi sebaliknya di negara lain. Oleh karena itu, Teng Xiaoping menegaskan agar ilmu apapun dan dari manapun didapatnya harus terlebih dahulu disesuaikan dengan falsafah dan jati diri bangsa sebelum diterapkan di negara sendiri. Meminjam lirik lagu pembaharuan Rhoma Irama, pantas buat orang lain, belum tentu untuk kita. Baik buat orang lain, belum tentu buat kita. Benar kata orang lain, belum tentu kata kita. Selaraskanlah dengan Pancasila. Kedua, alih-alih demokrasi liberal, China lebih memilih meritokrasi yang mirip sekali dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memang tidak ada kompetisi antar partai politik untuk memperhadukan kepentingan pihaknya guna memperebutkan kekuasaan di China sana. Tapi tiap lapisan masyarakat, mulai dari petani, seniman, pendidik, awak media, tenaga kesehatan, olahragawan hingga pebisnis besar mempunyai perwakilan tersendiri di parlemen untuk memusyawarahkan kepentingannya masing-masing tanpa perlu gontok-gontokan, tanpa perlu lempar-lempar kursi. Dan tiap 5 tahun sekali mereka akan menggelar sidang paripurna untuk memilih pemimpin tertinggi negerinya. Ketiga, komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Andrew H. Wiedemann dalam bukunya Double Paradox, Rapid Growth and Rising Corruption in China, yang belakangan juga dikonfirmasi oleh Yuan Ang dalam karya terbarunya The Paradox of Economic Boom and Fast Corruptions, korupsi memang menjadi semacam yang dibilang salah satu anggota DPR kita holi pembangunan ketika reformasi dan keterbukaan baru-baru diberlakukan di China sana. Ini dikarenakan belum jelasnya hukum dan peraturan sehingga memaksa terjadinya
kong kali kong antara pengusaha dan penguasa. Misalnya, agar hak miliknya, property right di negara yang sebelumnya mengharamkan kepemilikan pribadi itu bisa terjamin, seorang pengusaha meminta backing kepada penguasa. Ya, demikian juga untuk mengegolkan suatu proyek. Ya, mirip negara Konoha lah. Terpanjang di dunia. Jembatan ini memiliki total panjang 55 km, di mana jembatan bawah laut di Teluk Qinghai, rangkang kerang raksasa. Gedung unik yang berada di antara Sungai Pearl dengan Laut Cina Selatan ini dibangun pada tahun 2017, yang memiliki kapasitas 1.550 tempat duduk, dengan tambahan teater multifungsi sebanyak 550 tempat duduk, dan teater terbuka sebanyak 350 tempat duduk. Gedung opera ini dibangun dengan biaya sekitar 1,7 miliar yuan, atau setara 3,8 triliun rupiah. Gedung ini memiliki luas hampir 60.000 meter persegi. Bagian depan di Provinsi Sichu Landmark, yang terletak di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Gedung unik ini adalah kantor pusat grup Hongda Xinye dan Bursa Plastik Guangdong. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Italia Joseph Di Pasquale. Ketinggian Guangzhou Circle adalah 138 meter dan memiliki 33 lantai. Bangunan ini memiliki luas total 85.000 meter persegi dan dibangun dengan biaya sekitar 3 kali 4 kali paling 5 kali lipat lebih tinggi. Tetapi walaupun Korea secara ekonomi udah bagus bisa dibilang, tetapi kenapa orang Korea kelihatannya kurang bahagia? Itu pertanyaan saya. Statistik coy pendekatannya. Oke. Cewek Indonesia katanya mereka rela jadi wanita penghibur ya agar bisa berhubungan badan dengan orang Korea ini waktu pacaran dan sebagainya, bahkan sampai ada yang tertular penyakit dan sebagainya. Itu benar nggak? Maaf, saya nggak bisa mengerti. Banyak wanita Indonesia yang rela tidur sama cowok Korea berhubungan badan. Benar. Karena di Indo sekarang, dan tidak hanya Indo sekarang, di banyak orang Korea community di Indonesia, di sana ada banyak seperti itu, cerita seperti itu. Di Indo aku ada satu post yang aku gak bisa lupa di Indo sekarang. Apa itu? Aku akan pulang ke Korea minggu depan, dan istriku lagi tunggu di Korea. Tapi pacarku, aku punya 2 pacar di Indonesia. Mereka semua hamil. Jadi aku gimana? Mereka post seperti itu. Dan itu yang benar. Saya percaya ke Cikarang dan makan di restoran Korea. Di sana banyak cowok Korea yang sangat tua dan tidak menarik di Korea sekali. Selalu bawa cewek Indonesia. Cewek Indonesia sangat muda dan cantik. Ini adalah pernyataan dari orang Korea yang diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Begitulah katanya di Cikarang. Dan realitanya banyak tetangga kami yang ada di Bekasi, Kabupaten, banyak menjadi istri simpanan orang Korea. Katanya sih nikah kontrak. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan beberapa bulan nikah kontraknya sampai punya anak. Dan anaknya memang dibiayai sih untuk kehidupan di Indonesia. Tapi setelah pergi ke Korea, ya dilepas begitu saja. Itulah barangkali realitanya di Cikarang di sini. Kawin kontrak luar biasa banyaknya, terutama dengan orang Korea ini. Dan saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, walaupun saya sendiri sudah bertemu dengan orang yang seperti itu. Nggak bisa beli rumah, kenapa di seluruh apartemen di sini kenapa tidak ada rumah aku sendiri gitu, jadi sedih banget. Tapi kalau misalnya Indonesia, aku masih pikir masih kayaknya seimbang lah ya dengan penghasilannya aku dapat, masih bisa dipilih-pilih kan. Jadi kalau sedikit dirangkum, Kak Rosa merasa harga biaya hidup di sini inflasinya terlalu tinggi dibanding pendapatannya, sehingga setiap tahun itu naik ya. Tapi dibandingkan itu pengeluaran biasa lebih naik drastis gitu kan. Jadi inflasi ya tidak seimbang. Berarti nilai kebahagiaannya berapa? Kira-kira 60. Udah dapat jodoh, sudah punya, sudah ada rumah, meski kontrak ya, karena takutnya ada yang disalahpahami dikira punya sudah beli.
tetapi susah dibilang bahagia. Dalam pendataan ini dijelaskan, menurut pengakuan orang-orang Korea yang 3 orang ini mengatakan, banyak uang di Korea itulah yang dianggap kebahagiaan, tetapi kebahagiaan dengan banyaknya uang itu tidak stabil. Ketika sedang memuncak tiba-tiba jatuh, itu langsung merasa sedih dan merasa tidak berarti apa-apa. Kalau saja pergi membawa tas yang harganya mahal, bahagia karena disanjung-sanjung orang lain. Tetapi ketika membawa tas bagus dan tidak ada mereknya, dan dikomentari oleh teman-teman orang sesama Korea itu, hati terluka dan bahagia itu hilang, katanya begitu. Jadi serba dinilai dengan uang, uang, dan uang begitu. Tapi berbeda dengan kehidupan di Indonesia. Kebahagiaan itu ada di hati, katanya, karena orang Indonesia itu religi. Oke, kita lanjut. Lebih tinggi. Tetapi walaupun Korea secara ekonomi udah bagus bisa dibilang, tetapi kenapa orang Korea kelihatannya kurang bahagia? Itu pertanyaan saya. Statistik coy pendekatannya. Oke. Kita harusnya 5 kali lipat, 6 kali lipat lebih bahagia. Paling tidak lebih bahagia ya. Paling tidak lebih enggak sampai 5 kali lipat lah. Makanya saat itu saya agak buru웠어요. iri. iri. jelas gitu ya. Jelas. Jadi jawaban saya gini, mungkin itu ada faktor agama. Orang Indonesia selalu mengucapkan terima kasih. Ya bersyukur ya. Bersyukur lebih tepatnya. Terima kasih pada Tuhan. Iya. Tetapi orang Korea jika mendapat sesuatu, kalau begitu pasti mereka mikir. Kalau saya mikir kayak hasil kerja saya. Hasil kerja keringat. Iya. Oke, benar di Korea gitu. makanya walaupun sukses terus, kadang orang Korea juga turunkan, kadang kalah. Kalau begitu, 정말 무너지는 거지. langsung hancur gitu ya. Iya, langsung hancur sih. walaupun sudah bagus, tetapi 계속해서 내 자신을 난 못했어, 난 잘못했어 이렇게 생각하고. Jadi orang yang kayak menekan diri terus gitu. Menekan diri terus kayak habis gini enggak, kamu kurang, dicekik lagi, kurang dicekik terus. Iya, betul. Nilai kebahagiaannya berapa? nilai kebahagiaan 이거 한 50%? 50 dari 100. ya. Sebenarnya aku sambil mempersiapkan pertanyaan ini perjalanan ke rumahnya. Penilaian kebahagiaan menurut orang Korea. Nah, bagaimana dengan tanggapan orang Korea mengenai kehidupan di Indonesia? Kok banyak sekali orang-orang Korea itu betah di Indonesia, bahkan menjadi warga Indonesia dan tidak mau balik katanya. Ayo kita dengarkan nih wawancara dari Kobuser ya. Mungkin seperti itu. Jadi jelek buat Indonesianya. Mereka jelek Indonesia yang gila ke K-pop lagi rusak nama negara Indonesia. Wow. Saya pikir itu. Wow. Ini kata-kata yang keras. Menurut pengakuan orang Korea yang diwawancarai oleh Deddy Kobusier itu, katanya bagi warga Indonesia yang mencintai K-pop itu merusak bangsa Indonesia itu sendiri. Kok bisa begitu ya? Oke, kita simak wawancara di Deddy Kobusier itu pada channel aslinya saja ya, sebab di sini itu hanya mengupas apa sih yang dibicarakan oleh mereka itu. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembicaraan di channel. Itu kok kayaknya gini gitu kan tadi. Nah itu kalau orang Korea, kualitas dan nilai kebahagiaan hidup kita tuh bukan kita yang nilai, tapi dinilai dengan orang lain. Terlalu kita ngelihat, kalau aku begini, orang lain melihat aku kayak apa ya? Tapi sih jadi kalau misalnya aku bawa tas gini, 50.000, tapi kalau aku suka, cantik dan berguna, kan ya udah dong. Kalau di Indonesia aku kayak gitu hidupnya, tapi kalau di Korea, kalau aku bawa tas ini nanti kalau teman-teman kuliah bilang, kok kamu tasnya cuma buat yang pakai yang murah-murah, itu emang merek apa kayak gitu. Jadi nilai kebahagiaan orang ditentukan orang lain, nilai kebahagiaanku ditentukan orang lain. Jadi walaupun kita kalau misalnya penghasilannya cuma 2 juta misalnya ya, kalau gitu aku sudah cukup dengan 2 juta ini, kita mesti bahagia kan. Tapi aku udah berpikir kan, aku bahagia, tapi kalau ketika kita ketemu sama teman-teman itu kan pasti penghasilannya beda. Tapi aku udah bersyukur, tapi teman-temanku yang malah nilai,
Kamu 2 juta, kamu nggak terlalu padat nggak sih kehidupan kamu? Aku bahagia tapi malah teman-teman lain yang khawatirnya nggak sih? Pakai mobil gitu. Indonesia. Jika mereka hanya diam-diam dan suka dan dengar K-pop, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya saya setuju. Kalau dengar suka sendiri nggak apa-apa. Tapi udah marah kadang-kadang. Ya, Iya, berantem kadang-kadang. ya, Kalau idolnya dihina, berantem. ya. Korea Keluarganya community di dihina, Indonesia, Hmm. di sana ada banyak seperti itu, cerita seperti itu. Di Indo, aku ada satu post yang aku gak bisa lupa di Indo sekarang. Apa itu? Aku akan pulang ke Korea minggu depan dan istriku lagi tunggu di Korea. Tapi pacarku, aku punya 2 pacar di Indonesia. Mereka semua hamil. Jadi aku gimana? Mari kita lihat dulu kehidupan di negara Korea Selatan dan Utara. Mengapa mereka banyak yang tidak mau menikah dan penduduknya terus menurun jumlahnya? Katanya sulit mencari kebahagiaan. Dasar negara Korea yang komunis itu fokus kepada urusan duniawi. Nilai religi tidak mendapatkan prioritas. Membahas fakta menarik negara Korea Selatan. Mari kita mulai. Tanpa diragukan lagi, Korea Selatan adalah salah satu negara paling mencolok dan berbeda dari negara manapun. Jika Anda berada di Seoul, Anda mungkin terkejut bahwa sebagian besar pria memakai riasan, dan di Korea Selatan cukup normal bagi seseorang untuk menjalani operasi plastik. Kami telah mengumpulkan data paling mencolok dari negara yang mengejutkan ini, dan orang Korea benar-benar luar biasa. Harga tiket Jakarta-Seoul adalah sekitar Rp5.100.000 untuk 1 kali jalan, menempuh jarak 5.951 km, dengan waktu 7 jam 20 menit non-stop. Kurs tukar satuan Korea Selatan senilai Rp10,84. Artinya jika 1.000 sama dengan Rp10.840. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan mencapai 12.000 orang. Jumlah tersebut paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya menembus angka 6.000 orang per tahun. Gaji minimum untuk pekerja manufaktur di Korea Selatan adalah sekitar Rp24.400.000 per bulan. Perlu diingat bahwa gaji yang diterima oleh TKI di Korea Selatan bisa saja lebih tinggi, tergantung pada keahlian dan pengalaman kerja yang dimiliki. Turis asal Indonesia memerlukan visa untuk masuk ke Korea Selatan. Hal ini berlaku untuk hampir semua warga negara asing yang ingin berkunjung ke Korea Selatan. Separuh lebih dari 50 juta warga Korea Selatan tinggal di wilayah metropolitan Seoul, sehingga menjadikan kota ini kota terpadat kedua di dunia setelah Tokyo. Pendapatan rata-rata per kapita penduduk Korea Selatan adalah sekitar Rp392 juta per tahun. Biaya hidup bulanan di Korea Selatan dapat berkisar antara 14 juta hingga 36 juta, tergantung pada lokasi dan gaya hidup individu. Korea Selatan menempati peringkat ke-13 sebagai negara terkaya di dunia, dengan PDB sebesar sekitar 1,7 triliun dolar. Korea Selatan adalah salah satu negara penghasil dan pengekspor terbesar di dunia, berada pada peringkat ke-9 dengan nilai ekspor sebesar 512,7 miliar dolar. Sebanyak 338.000 penduduk yang berusia 19 hingga 39 tahun di Korea menjadi pribadi yang menyendiri seperti penghuni gua. Karena itu pemerintah Korea Selatan menawarkan dana sebesar 7,4 juta per bulan untuk mendorong mereka keluar rumah dan kembali terhubung serta. Maka Bapak Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Bagaimana dengan Indonesia pada saat ini? Membangun besar-besaran di zaman Pak Jokowi? Kita lanjutkan dengan cerita mahasiswa Indonesia yang bekerja di Korea Utara berikut ini. Gatot juga masih bisa bekerja menjadi peneliti di universitas, menikah dan memiliki 3 anak. Sehari-hari, kegiatan warga Korea Utara juga relatif tenang. Tidak ada kecelakaan, pembunuhan, pencopetan, dan tidak ada pengemis di sana. Sampai akhirnya pada tahun 1970, perekonomian Korea Utara menurut Gatot lebih makmur dibandingkan dengan Korea Selatan. Pasalnya, semua kebutuhan warga utara sudah dipenuhi, termasuk sandang pangan, pendidikan, hingga perguruan tinggi, serta buku-buku disediakan tanpa bayar. Namun sayangnya, untuk akses informasi sangatlah terbatas dan hanya bersumber dari pemerintah saja. Akses
Desinformasi yang tertutup ini menurut Gatot adalah hal yang wajar di sana dikarenakan kalau jendela dibuka lalat saja bisa masuk, apalagi kalau pintu dibuka. Maka wajar jika di Korea Utara pada saat itu menjadi negara aman. Katanya yang namanya pencopet aja tidak ada. Beda dengan di negara-negara yang terbuka informasi, sampai yang namanya perampokan aja terang-terangan, kadang-kadang polisi aja dibantai. Itulah barangkali karena negara itu diperlukan powernya harus kuat ya. Putus selama 40 tahun. Gatot tentu tidak mengetahui. Udah sebaik kan kenalnya cuma di TV. Ya. Tapi wah ini calon suamiku. Gue tuh kadang-kadang begitu ada dengar cewek bilang calon suamiku, kayaknya harus ke psikolog nih. Ya. Bukan. Tapi lu nggak takut? Takut apa? Loh, ini banyak loh nanti yang akan nyerang. Banyak orang akan jadi musuh ya, saya. Haters nanti banyak loh. Tapi saya juga pernah pikir, saya sering jalan kaki di malam di Indonesia. Dan satu hari tiba-tiba saya dibunuh. Tapi jika seperti itu, saya pikir itu juga insya Allah. Saya nggak bisa lakukan apapun, saya hanya bersemangat. Oke, apa yang buat, lagi gini, tapi apa yang membuat lu mau ngomong ini semua tuh apa sebenarnya? Karena saya udah ngomong, saya mau tinggal di Indonesia, karena itu saya mau negara Indonesia jadi lebih bagus. Dan saya udah tahu besar masalah di Indonesia, Oppa Hunter, dan orang yang gila ke K-pop. Karena itu saya mau mereka buka mata. Mereka masih tutup mata. Keuntungannya buat Dagi apa? Nama artinya Dagi? What is the benefit for you? Buyer. Jadi buyer. Dan banyak orang pikir saya sangat beda sama orang Korea influencer yang lain. Oh, so ada diferensiasinya. Dapat image yang unik. Oh, oke. Ya. Semua untuk benefit. Tidak karena saya orang baik. Kenapa mau pindah ke Jakarta? Lu nggak suka sama Korea? Negara Korea akan selesai. Karena banyak orang Korea tidak buat anak hari-hari ini. Sekarang birth rate di dunia turun negara di mana? Korea. Ini sangat besar masalah di Korea. Dan banyak guru tentang ekonomi ngomong ekonomi Korea akan jadi lebih rusak daripada Kambodia 10 tahun lalu. Oh, wow. Dan karena itu saya coba cari negara yang pindah dan cari negara Indonesia. Nomor 4 populasi di Indonesia dan populasi piramid juga perfect triangle. Ya. Dan masih banyak orang Indonesia lagi buat anak. Karena itu saya pikir setidaknya 50 tahun Indonesia kuat. Indonesia kuat, betul. Jadi ekonomi di Korea juga akan seperti itu ya, rusak juga pasti. Karena tidak ada orang yang kerja. Karena tidak ada orang yang buta. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Oh, dan benar nggak kalau di Korea juga sekarang agama mulai menurun, orang mulai tidak ada agamanya? Ya, ada berita di Korea, setiap bulan orang yang percaya agama turun. Oke. Karena hidupan di Korea, mereka pikir hidupan di Korea tidak bahagia. Karena ini tentang budaya Korea. Ya, kenapa tidak bahagia? Coba kasih tahu. Di K-pop di K-drama bahagia sih. Ya, karena banyak orang Korea punya lebih tinggi standar. Di Korea ada ujian dari grade 1 ke grade 9. Jadi tanya ke orang Korea, standard grade, biasa grade apa? Jadi biasa grade 5 ya. Karena daripada 1 ke 9, tengahnya 5. Tengahnya 5. Ya. Tapi banyak orang Korea jawab 3. Kenapa? Karena mereka pikir harus jadi lebih bagus daripada tengah. Jadi mereka hanya tidak pikir sampai 9. Mereka pikir sampai 5. Oke. Jadi daripada 1 ke 5 itu tengah ya 3. Karena itu ini menunjukkan budaya Korea.
Banyak orang Korea pikir aku harus jadi orang baik, aku harus jadi lebih bagus daripada orang lain. Tapi di Instagram, di televisi, media, mereka menunjukkan yang selalu ke hotel yang mahal dan makan yang mahal, dan media televisi menunjukkan kehidupan artis. Dan karena itu mereka pikir, oh, kenapa hidupanku seperti ini? Kenapa hidupanku tidak seperti itu? Karena itu mereka pikir kami tidak bahagia. Karena itu mereka dapat $2,000 setiap bulan, biasa income biasa gaji di Korea. $2,000. Tapi mereka ke restoran yang satu kali $500. Untuk Instagram, untuk menunjukkan aku juga bisa. Mereka seperti itu. Karena itu, setelah itu mereka jadi lebih miskin. Karena itu mereka pikir, aku tidak bahagia, aku gak bisa menikah, aku gak bisa buat anak. Jika aku buat anak, anak juga tidak akan buat bahagia sekali. Mungkin mereka akan benci aku karena aku tidak kaya. Karena itu banyak orang Korea tidak mau buat anak. Jadi keras kehidupan di sana. Oh, saya pikir tidak keras seperti itu. Tapi jika standar yang jadi 5, iya. Tapi yang kebutuhan itu lebih mahal. Iya, betul. Nasi, beras, rumah. Tapi kalau misalnya kita mau baju, sepatu, fashion, rambut, itu malah murah. Sehingga aku ngerasa tubuh kita itu nyaman di Korea. Tapi secara hati malah nggak nyaman. Nah, mungkin salah satu contohnya kayak gini. Kalau di Korea ada kata-kata seperti ini. Anak kos kalau makan buah itu terlalu fancy, terlalu elit. Iya. Jadi di Indonesia kita mau makan buah ya bisa. Benar. Walaupun kita penghasilannya sedikit, bukan berarti kita nggak bisa makan buah. Tapi kalau di Korea, jadi terlalu gimana ya? Yang dari Korea itu kayak gini. Yang aku sayangi, aduh kok kayaknya gini gitu kan? Nah itu kalau orang Korea, kualitas dan nilai kebahagiaan hidup kita tuh bukan kita yang nilai, tapi dinilai dengan orang lain. Di tempat sepi merenung diri, mengapa harus berlari begini? Hirupiku tak jernihkan pikiran, hanya akal sehat yang tak datang lagi. Tenggelam dalam kepala yang remuk, mengapa harus terus menghanyut dalam lautan keramaian yang ramai. Keheningan hati tak ingin terlupakan, momen kesepian mari kita renungkan. Mengapa harus terus berbuat begitu? Lupakanlah kegaduhan di luar sana. Di tempat hening kita temukan makna.